ya, tapi cuma sesaat Ya. gitu ya. Ini tren yang sering banget kejadian. Jadi dan Tottenham udah terbukti memang biasanya di akhir-akhir musim ya keok sih. Ini objectively speaking. Arsenal Welcome back to channel Set Piece, channel spesialis bola-bola mati. Halo, selamat malam guys. Kok gue cuma sendiri sih ini? Ada Cok Reza, show your face Ja. Wih, apa kabar bro? Set Piece, ganteng banget malam ini. Dan ada Lucky Lux once again. Welcome Bung Lucky. Gunners. Wih, Gunners. Sudah we lose every week. Nothing special. Gue mau nyanyi itu Oke. tadi sebenarnya, cuma gak enak. Udah Ya, cerita Bu. fan Gunners itu. The Gunners apa The Gunners sih, bro? The Gunners Gunners. itu klub pemainnya, Gunners itu fan. Ya. Jadi gue baru tahu nih, double O ya, The Gunners. Jadi Yes. serviser semuanya, kali ini kita kedatangan teman, sahabat, dan juga subscriber setia dari serviser, yaitu Bung Lucky Lu yang pernah juga komen, kita respon dulu di sini. Oke, Bung Lucky, selamat malam. Malam Bung Lucky. Good night bros, good night, selamat malam, menuju weekend. Happy weekend all. Mudah-mudahan nih malam ini nih. Nah, Emang ada apa bro di weekend ini? biasa dong, malam weekend itu pasti nonton bola. Yoi, kan? Semua liga mainnya nonton bola. Nah, kali ini tuh ada big match di Liga Inggris tuh, ada big match yang lu pasti tahu, Lucky juga tahu, lu pasti, yaitu big match Chelsea versus Tottenham Hotspur, Wah, Chelsea lawan Spurs ya. Derby London. Nah, yang kita tahu semuanya di London ini kan memang kota yang banyak sekali klub bolanya ya, Ja ya. Iya, Yoi, lebih pernah dari kita 40. bahas itu ya, Ja ya. Nah, kita bahas dulu sama Bung Paulus ya, live dari Sama London. Paul. Yoi. Nah, menarik nih kita bahas review atau preview ya dari Chelsea dan Tottenham. Bagaimana kekuatan dari kedua belah tim dan drama apa yang bakal terjadi menurut. Nah, Arsenal nih sebagai tim London juga nih kalau nggak salah ya, tim London Utara apa Selatan nih Arsenal? Look, Utara dong. oh North London. Yes. North Londoners. Jadi ini Arsenal masih di IPL ya Ki ya? Masih. Oh iya. gue pikir udah bukan ke IPL lagi Ja, tapi udah Apa? turun dari Apa? I ke F. Dari I ke F. Ke F. apa itu? FPL. Jadi di Oh, fantasi. FPL. Jadi fantasi. Oke. Oke. Ya, Chelsea kalau kita lihat bro, memang saat ini kan ini ya, memang ada di peringkat, ada di 3 besar IPL. Cuma memang kalau kita tahu di 5 pertandingan terakhirnya kurang sip karena banyak pemain yang cedera. Terus si pelatihnya selalu ngeluh kan masalah masalah jadwal Yoi. dan yang lain-lain gitu ya. Yang postpone kemarin ya, Ja ya. Yes, sementara ke Tottenham setahu gua sih ada di udah ada di peringkat 5 kalau nggak salah saat ini ya. Karena terakhir menang dramatis juga tuh kemarin lawan Leicester ya. Lawan Leicester City ya, Bung Lucky ya. Betul. Dan itu Apa katanya yang masuk dalam salah satu pertandingan yang paling dramatis tuh di Liga Inggris sepanjang sejarah. Nah, Jadi banyak kan seperti- gue baca pertandingan dramatis, termasuk yang tadi malam tuh masuk salah satunya. Karena seperti golnya di kebiasaan menit gua nih. 95 dan 97. Yes. Gimana, Bro? seperti kebiasaan gue selalu miss something big ya, Ja ya. Jadi gue harus nanya lagi nih, what did I miss, Ja? What did I miss, Lucky? Lu bisa ceritain nggak ke gue? Apa nih yang barusan Reja omongin nih, yang Arsenal lawan Leicester ya? Yes. Tottenham. Tottenham. Ya, Tottenham Leicester juga sebenarnya belum banyak ini ya. Belum gue juga nggak nonton sebenarnya, cuman pas lihat. Tapi baca. Oke. Iya, sempat lihat tuh 90 plus 1 tuh masih 21 kan kalau nggak salah. Terus Iya. di menit 90 plus 3 jadi 2 sama, 90 plus 5 2-3 untuk Tottenham. Nah, Wah, permainan. ya ini gokil banget nih. Jadi memang ya Leicester juga nih sekarang nih udah beda sama Leicester musim lalu ya kalau kita lihat. Karena secara tim juga banyak tim-tim inti dia tuh yang kacrut lah, yang lagi cedera panjang. Ini sebagai salah satu manajer FPL kenamaan nih, lu tahu banget ya match fitness ini ya, Bro. Oh iya. Karena ya dampaknya banyak lah untuk semua orang. Perolehan poin tuh aduh nggak banget lah, Bro.
Iya. Absurd banget. Nah, kalau lu melihatnya gimana aja? Gua ini pertandingan kemarin 3 gol di 90 plus sekian. Iya, ya dramatis. Walaupun sebenarnya sama kuat menurut gua. Ya, tapi gua nggak tahu ya apa ada pengaruh pelatihnya si Conte ya. Karena Conte itu biasanya selalu nge-push gitu ya sampai habis gitu ya. Dan semangatnya Tottenham boleh juga. Gitu, boleh juga. Paling seru sebenarnya kalau ngebahas Tottenham, Spurs sama Arsenal sebenarnya. Karena sebenarnya persaingan abadinya di situ kan. Spurs sama Arsenal gitu. Yes. Nah, tapi kali ini Spurs lawan Chelsea ya, Bro Angga ya. Iya. Ya. Chelsea ini udah nggak pernah menang di 4 pertandingan terakhir di IPL gitu ya. Chelsea. Dia 3 kali draw dan 1 kali kalah. Jadi performanya lagi nggak bagus. Tadinya kita sempat lihat pas nonton IPL ya, sempat menduga Chelsea ini bisa nyaingin City lah gitu ya. Tapi sekarang kayaknya City susah ditandingi karena yang lain habis semua bensinnya gitu ya. Padahal Chelsea ini baru kedatangan Romelu Lukaku, bro, gitu loh. Dan sempat kemarin kan Inter ngerasa kehilangan juga. Cuma kalau nggak salah ada drama juga tuh. Lukaku, gua nyesel nih ke Chelsea, mending gua di Inter dulu. Inter, katanya, bener nggak tuh? Nyakit klasik itu, bro. Nyakit klasik. Klasik dari Lukaku apa dari Internya nih? Semua pemain, bro. Jadi coba mungkin Bung Reza juga coba bisa bantu nanti. Jadi memang banyak tuh star player, bintang-bintang yang pindah ke Liga Inggris. Kenapa bisa gue bilang? Contohnya di Chelsea itu banyak banget. Ada Kai Havertz, ya di bawah nih zaman-zamannya Frank Lampard masih ngelatih nih musim lalu dengan bandrol kalau nggak salah 80 juta pound kalau nggak salah. Itu harga yang udah kayak Paul Pogba istilahnya. Harga-harga Paul Pogba gitu, top class. Cuman jadinya apa Kai Havertz, ya kan? Itu jadi kerupuk. Iya, jadi kerupuk melempem gitu loh. Malah kuatan Mason Mount yang dari akademi asli, yang dia udah tahu di Liga Inggris nih di festive period di bulan-bulan Desember tuh Natalan itu bisa survive secara fisik. Jadi ini yang even kayak Romelu Lukaku juga menurut gua belum terbukti ya. Dia makanya dipindah-pindah di Liga Inggris juga dulu dari Chelsea dibuang kemana dulu ya? Sempat ya MU. Ya, dipinjemin dulu. Sempat ke Everton kalau nggak salah ya. Everton lalu awalnya di Everton. Awalnya Everton. Ya, ke Chelsea ke MU ya kan. Tuh, kan tidak terbukti. Lukaku sebenarnya dulu ke Italia kan nyari balik ketajamannya lagi. Yes. Nah, begitu udah balik ketajamannya, balik lagi ke Liga Inggris hilang lagi. Ya. Mudah-mudahan Lukaku agak mandul lah. Sorry penggemar Lukaku. Itu dia penyakit klasik Liga Inggris tuh emang tough. Kalau Chelsea sendiri peringkat keberapa, bro? Di sekarang nih, di klasemen nih? Chelsea ketiga. Tapi tadi menarik ya kalau lu sebut tadi si Bung Luki sebut Kai Havertz. Kai Havertz tuh baru golin 2 kalau nggak salah dari 16 laga IPL. Kemudian si Lukaku baru golin 5 ya kan. Ada lagi penyerang yang Jerman tuh yang lebih parah lagi, Timo Werner baru golin 1 dari 11 laga. Gila, men. Iya. Gonzales aja di Liga 2 udah golin berapa enggak? Iya. Christian Gonzales iya kan. Masa golin 1 striker gitu loh. Iya. Ya, udah kayak penyerang. Kalau gue lihat memang terpengaruh juga sama taktiknya si Tuchel ya. Jadi pemainnya belum tentu ngepas striker ini. Itu karena Lukaku waktu di kemarin musim lalu di Inter Milan kan luar biasa. Gitu, luar biasa. Rasio golnya itu bisa 1-1. Ya, tapi kan lu tahu sendiri Liga Italia kan, gitu. Kompetisinya dan ininya nggak sebagus di Liga Inggris lah. Kalau nggak sebagus warna rumputnya maksudnya. Rumputnya, kan? Soundnya, audionya kan juga nggak sebagus Liga Inggris. Berarti ini kalau gua ibaratkan sebuah mesin ya, Tottenham ini sebuah mesin. Tottenham ini adalah mesin yang sudah panas, sudah ready to mau balap, udah tinggal gas. Ketemu sama Chelsea yang lagi krisis, mesinnya belum sama sekali panas, tapi secara histori justru tidak pernah kalah dari Tottenham gitu ya. Ya, Tottenham di 5 game terakhir sih dia nggak pernah kalah. Kalah dan dia hanya kalah kemarin kalau gua nggak salah di Carabao Cup dan kalahnya 2 kali memang sama Chelsea ya di Carabao Cup gitu ya. Tapi di IPL dia belum. Nah, gua mau tanya tuh Bung Luki gimana pendapat tentang Tottenham? Walaupun gua tahu subjektif pasti karena lu pendukung Arsenal. Iya. Jadi kalau gimana lu melihat Tottenham di bawah Conte sekarang? Oke, yang pertama Tottenham itu yang pertama. Oke, tapi lanjut ke isu dengan Conte ya. Kalau menurut gua ini tren yang terjadi pada saat pergantian pelatih. Objectively speaking ya,
Arsenal awal-awal Arteta juga kan menunjukkan Keren ya. ya keren, lebih high pressing ya kan, bisa efektif dalam menciptakan gol dan peluang-peluang lainnya. Kita lihat juga Thomas Tuchel di Chelsea di luar biasa, defense Chelsea di musim lalu tuh the best. Kedua City secara statistik dan memang eye test juga tuh ngebuktiin bahwa mereka tuh sulit banget ditembus. Cuman kesini juga yaitu bensinnya mulai habis ya kan. Bensinnya habis dan juga adanya cedera kayak Reece James itu kan pilar-pilarnya Chelsea ya. Jadi itu sangat signifikan sih menurut gua. Terus satu lagi ya beberapa pelatih lah kayak Rafael Benitez datang ke Everton kan sempat ini banget gitu, sempat wah banget ya jumlah golnya, walaupun si striker utamanya si siapa Calvert-Lewin tuh cedera. Akhirnya dipecat sekarang ya. Akhirnya dipecat. Begitu juga di musim lalu si siapa Carlo Ancelotti, pelatih legend bro. AC Milan legend itu bawa James Rodriguez ke Liga Inggris ke Everton udah kayak Messi bro. Tapi cuma 10 pertandingan, habis itu 10 pertandingan berikutnya cedera. Jadi lu nggak yakin ini konsisten ya, tapi cuma sesaat gitu ya. Ini tren yang sering banget kejadian. Jadi dan Tottenham udah terbukti memang biasanya di akhir-akhir musim ya keok sih. Ini objectively speaking Arsenal aman. Enggak lah, nggak ada. Kalau pendukung Spurs nggak ada objektifnya pasti ngomongin. Pendukung Arsenal nggak ada objektifnya ngomongin Spurs. Oh iya. Karena Tottenham Tapi kalau yang pernah yang gue sempat simak gitu ya, back si Andreas Christensen tuh positif COVID ya bro kemarin di Chelsea. Ya, yoi. Jadi dia masih ini dan dia kemarin ngelewatin beberapa game, rasanya juga belum bisa main. Jadi Chelsea banyak banget yang nggak main ya. Selain Christensen ada juga pemain mudanya tuh si Kaloba, kemudian Reece James tadi yang dibilangin Bung Luki, Ben Chilwell, dan kipernya juga Mendy kan lagi main di Piala Afrika gitu ya. Nah, yang dimainin si Nadeo, siapa? Kepa. Nah, mirip soalnya. Nadeo sama Kepa mirip wajahnya, bro. Iya. Nah, tapi by the way di 5 pertemuan terakhir itu Tottenham nggak pernah bisa ngalahin Chelsea, bro. 4 kali kalah, gila. 4 kali kalah. Ya, dan sekali draw. Sementara di Tottenham, kalau tadi kita bahas di Spurs, si Conte ini sebenarnya Bung Angga, Bung Luki, dia bisa cukup konsisten gitu ya di IPL. Dari 8 laga 21 poin kan luar biasa tuh dari 8 laga ya. 8 kali 3 24 21. Cuma hilang satu. Iya, tapi tipikalnya Conte dimanapun dia melatih pasti dia nuntut belanja pemain gitu ya. Dan sekarang gue baca-baca dia udah ngerongrong si manajemennya Spurs tuh untuk beli pemain kan. Udah minta pemain, udah nyebut Van Persie, backnya Inter De Vrij ya kan, sampai Christian Eriksen ya kan, Jordan Vertonghen Roma, dia udah minta pemain tuh. Nah biasanya kalau nggak dikabulin biasanya ngambek gitu. Nah itu tipikalnya Conte. Lu berpengalaman gitu, banget sama Antonio Conte kayaknya aja ya. Iya dulu pernah ngelatih tim gue lah. Nah Harry Kane sendiri kan sebenarnya kalau dari peta kekuatan Tottenham tuh ada Harry Kane, ada Son ya. Tapi kan pemain kesayangan lu si Son kan kemungkinan nggak main tuh Angga. Ya nah kan? Itu lu kan penggemar Son kan? Iya. Jadi salah satu Hyung Korea yang laki-laki tidak emosi sama dia gitu kan. Kalau orang Korea ini opa. Cuma Son itu. Tapi kalau lu Bung Luki ngelihat permainan Chelsea gimana sih sekarang? Kalau menurut gua ini sih bro, Chelsea udah stagnan ya. Artinya kehilangan kreativitas dia karena gini, basicnya Chelsea itu bukan tim yang kreatif banget gitu, nggak kayak City ya. Iya. Cuman mereka secara defense pertahanan. By the way ada yang kreatif City, ada lagi ya di Liga Inggris ya? Ada gak sih? Gak, kayaknya City kreatif banget kan gitu loh. Iya. Gue gak lihat tuh tim lain yang sekreatif City memang sih. Iya. Arsenal termasuk kreatif gak sih, bro? Arsenal? Setelah Wenger sih enggak ya. Udah berbeda. Oh, dia pro Wenger. Ini pro Wenger ya, bro ya? Ya. Barca tim 2 di Liga Inggris tapi. Iya. Lanjut Bung Luki. Jadi gimana tadi kalau lu lihat Chelsea? Enggak kreatif, kemudian memang ya tim yang ini ya, maksudnya susah ditembus lah. Di awal-awal musim juga masih menjanjikan, dia punya defense ya kan, cara bermain. Dan menurut gua ada satu fakta yang menarik ya. Di jantung pertahanan Chelsea selain Thiago Silva tuh ada Antonio Rudiger, bro. Back asal Jerman ini nih, sekarang gua baru dengar beritanya tuh udah lagi dideketin sama Bayern Munich, sama PSG,
sama Real Madrid kalau nggak salah. Iya, Ini baru banget gua. Karena memang Rudiger ini rupanya mungkin dulu saingannya sama Kurt Zouma ya, yang pindah ke West Ham ya. Saingan. Nah, cuman ternyata lebih teruji gitu secara fisik dan konsentrasi. Kalau Kurt Zouma tuh dulu suka dribble bola out gitu. Iya. Nah, kalau Rudiger ini rupanya dia kan formasinya 3-4-3 ya. Ya. Iya. Tapi center back yang sebelah kiri padahal kakinya kanan bukan kidal gitu. Nah, ini fakta yang menarik dan menurut gua jarang bisa ditemuin gitu. Sehingga Antonio Rudiger nih jadi sorotan tim-tim top papan atas lah. Yang lu percaya itu bisa bakal jadi kekuatan tersendiri lah ya. Iya, itu faktanya. Dia paling konsisten. Tadi gua baca juga tuh lebih 6 klub kalau nggak salah Bung Luki, sampai MU segala gitu ya. MU segala juga minta dan kalaupun dilepas mahal banget itu pasti. Minta tuker aja sama Harry Maguire kali ya. Hantu. Gue udah didatengin hantunya kemarin karena sering banget ngecengin. Tiba-tiba lagi podcast datang Maguire nggak sebelah gua. Oh iya. Iya. Bentar kan dia. Sampai nanya dia sering banget lo ngecengin gua di podcast. Tapi kalau dari match fitness nih bro, match fitness dari kebugaran pemain Tottenham dan Chelsea sendiri, ini kalau terserah nanti dari Reja atau Lucky, lu lebih bugar yang mana sih kira-kira kayak gitu Chelsea? Kalau udah yang gua baca, ini memang Tuchel sendiri mengakui bahwa pemain Chelsea ini lagi mengalami kelelahan fisik dan mental juga. Nah kalau Tottenham sebugar apa sih sekarang kayak gitu? Ya kalau gue bilang sih sama-sama nggak bugar. Kita kan tahu ketika liga lain winter break, liburan, Liga Inggris kan justru lagi festif, lagi jadwal padat, ya kan sampai pemain nggak divaksin lain-lain kan. Itu sementara liga yang lain tuh ada breaknya, mereka kan nggak ada. Jadi gue bilang sih nggak ada yang bugar ya. Liga Inggris mainnya capek, mungkin matanya ada kantong matanya semua itu bro. Iya. Pas main gitu ya. Jadi siapapun yang juara Liga Inggris tahun ini gue bilang hebat. Gitu karena jadwalnya kacau. Ya, gitu. Postpone match kemarin nih kan. Dan yang juara pasti yang punya tim yang cadangannya bagus kayak City ya. Kalau City itu lu lihat cadangannya aja bisa jadi juara itu, cadangannya. Ya, jadi memang iya kan. Jadi luar biasa gitu. Pasti dia bisa mau pakai siapa aja gitu ya kalau menurut gua sih. Betul. Gimana ya, Lucky? Ya, emang ini sih kalau yang City emang merata sih dia. Tim papan atas semua lah. Jack Grealish aja masih dirotasi, Bro, sama Phil Foden, Jesus atau Sterling ya kan. Jack Grealish di Aston Villa udah mega bintang banget. Tapi kualitasnya udah kualitas top gitu. Pernah dibahas dulu tuh sama Angga tuh dulu tuh Jack Grealish ya enggak ya? 100 juta pound ya kan? 100 juta pound. Tapi kaos kaki pendek kayak nggak modal ya. Dulu lu bandingin sama siapa? Enggak, Gareth Bale kalau nggak salah ya? Iya, sama kayak Gareth Bale. Gareth Bale kan karena harganya mirip ya. Harganya mirip, cuma ya nggak jadi apa-apa juga. Gitu, biasa. Jadi banyak pemain yang over value lah, kayak gitu. Kalau kita sempat sebut di awal-awal tadi ya, pemain Chelsea juga banyak pemain yang high. Jadi Jack Grealish ini bukan hanya kaos kakinya yang pendek, Bung Lucky doang enggak. Rambutnya juga masih belah tengah. Oh iya. Jadi memang solasier banget ini memang Jack Grealish. Iya. Gua kalau belah tengah itu inget Alvaro Recoba. El Chino. Yoi, set piecer. Spesial mati. Kalau lu main PS1 yang nendang, kalau lu pakai Venezia, Recoba. Inter apa Venezia gitu ya? Terakhir dia dua-duanya Recoba. Iya, di Venezia. Venezia lagi main kayak gitu. Berarti kalau match business sama-sama nggak bugar lah ya. Kalau Lucky, lu seorang manajer FPL yang udah tahunan lah kalau gua lihat ya. Pernah kita ngobrol waktu itu dan kalau lu menentukan deadline pemain, lu sendiri ada pemain Tottenham yang di tim lu nggak sekarang? Lu pegang apa di FPL sekarang? Sebenarnya itu menarik pertanyaannya Angga, menarik banget itu. Oke. Ada nggak pemain Spurs di tim lu? Ada bro. Ada. Arsenal malah nggak ada. Arsenal. Serius lu? Regilon. Iya. Karena kuncinya gini bro, lu main FPL itu tidak bisa subjektif bro. Karena itu akan sangat mempengaruhi perolehan poin. Arsenal tuh di game week di match 25-27 tuh akan ada blank nggak main. Sehingga gue udah harus planning dari 2 game week lalu untuk ganti ke Tottenham karena mereka akan membaik tuh. Lawan-lawannya cenderung lebih gampang gitu lah FPL tuh. Jadi ya
transfer plan 5 game week ke depan tuh udah harus kita plan gitu sih. Dari sekarang. Wih, Jadi lu di FPL lebih objektif ya daripada di Liga ya. FPL itu adalah statistik, bro. Gitu. Jangan ini apa kita fanatisme klub jadinya. Gue soalnya tahun lalu kayak gitu, bro. Dari peringkat 1 di mini league gua dan kawan-kawan di kantor sebelumnya, dari peringkat 1 turun ke 10. Sekarang ngikutin prestasinya Arsenal. Iya, karena waktu itu Son sama Ken lagi bagus-bagusnya Mourinho ngelatih, inget nggak? Musim lalu dan lu nggak pakai. Dan gua nggak mau transfer. Gue kalah di situ. Son sama Ken lagi bagus. Iya. Enggak, tapi berarti Bung Luki ini aliran yang kedua. Dulu lu kan pernah bahas. Jadi siapapun pemainnya yang penting klubnya. Kan ada juga orang yang kayak dulu narsum kita tuh, dia kemanapun pemainnya dia ikut. Yoi. Ada kan ya. Bung Ropan. Kemana Messi pergi, ya kan? Dia ikut gitu kan. Messi di Barca dia love Barca, Messi ke PSG dia love PSG. Gitu. Artinya juga dulu seperti itu. Artinya kalau Bung Luki ini besok Harry Kane itu pindah ke Arsenal, oke dia. Oh iya. Iya, yang penting Arsenal, gitu kan? Benar. BTW lu nih Bung Reza bilang tadi Harry Kane justru akademi Arsenal, bro. Akademi Arsenal ya. Wah. Iya. Cuman gara-gara umur 14 atau 13 tahun nggak diterima, nggak rekomen ke under 17-nya itu gara-gara terlalu cabi. Gitu. Iya. Sekarang dia top kalau di league di duel North London top scorer anjir. Oh gitu ya? Gue baru tahu gue tuh. Itu fakta menariknya. Iya. Emang seorang manajer FPL nih ini banget ya, bro ya. Gue kayaknya harus mau main FPL juga nih biar gue juga agak sedikit kaya pengetahuan Liga Inggris ya. Ya, nantilah kita coba setelah ini. Jadi nih kalau kita bilang nih dari tadi kita bilang bahas Chelsea sama Tottenham, gimana nih prediksi set piece nih? Biasanya set piece suka bener nih nebaknya nih, bro. Iya. Masa sih? Biasanya suka salah. Iya, Ballon d'Or kita tahu Messi dapat. Terus siapa yang tersisih ke Liga Eropa di Champion kita tahu. Dan ini satu-satunya channel yang berani memprediksi, bro. Milan keluar dari Liga Champion tanpa mampir ke Liga Eropa. Ini loh tanpa mampir ke Liga Eropa. Tanpa mampir ke Liga Eropa. Hanya kita doang yang berani prediksi. Coba lu lihat yang sebelah, podcast sebelah. Gak berani dia. Cuma dia nanti lihat performa Milan nanti kita bahas. Gitu kan? Jawabannya ngambang. Kalau kita dari awal udah kita state jelas, keluar Milan dari Liga Champion dan gak mampir ke Liga Eropa. Bener, bro. Iya kan? Iya. Terus lu dulu pernah nanya, kenapa lu bilang City akan ada di atas PSG di penyisian Liga Champion, ya kan? Padahal PSG squadnya jelek. Terus kita bahas kalau PSG lawan tim kecil memble. Dan City kalau lawan tim kecil digdaya banget, ya kan? Kalau lawan tim kecil memble. Ya, lawan tim kecil memble. Nah, kalau gua sih ngelihatnya, gua nggak tahu nanti Bung Luki kita minta pendapatnya juga ya. Kalau gua lihat Chelsea dengan segala keterbatasannya saat ini gitu ya, terutama mandeknya lini serang tadi. Ya, kalau gue bilang masalahnya kan Chelsea lini serangnya ampunan deh, ya kan. Tapi tadi dia kayak kata Bung Luki ya, dia punya kekuatan di lini belakang. Ada si Rudiger dan yang lain-lain ya. Walaupun banyak pemain belakangnya yang absen, gitu ya. Dan Chelsea gue bilang akan tetap sulit dikalahkan oleh Spurs. Dengan kondisi dia saat ini akan tetap sulit, ya. Karena gue meyakini si pelatihnya Chelsea juga kalau gue bilang ya, kelasnya lebih baik dari pelatih. Yalah, Tuchel gitu. Dan nggak adanya Son itu cukup berpengaruh menurut gue ke lini penyerangannya Spurs, ya. Tapi kalau ya seandainya kalau menurut gua seandainya Spurs bisa curi gol di awal ya, gua nggak yakin juga Chelsea bisa nembus ya. Karena gua tahu parkir busnya Conte kayak apa, kemudian lini serangnya Chelsea kayak begitu gitu ya. Kalaupun mau dia jebol dari lini tengah gitu ya. Jadi kalau Spurs nyuri dulu itu bisa menang gitu ya. Itu sih, bro. Kalau gua, tapi gua memprediksikan pertandingan ini akan dimenangkan oleh Chelsea atau paling nggak draw. Kalau gua, walaupun gua bukan pendukung Arsenal ya. Kalau lu gimana, Bung Luki? Nah, ini susah jadi pendukung Arsenal sama-sama musuh Arsenal nih, dua-duanya. Oh gitu ya? Iya. Chelsea dan Tottenham Hotspur. Enggak, tapi kan yang parahnya ke Spurs, iya kan? Sebenarnya kalau Chelsea sangat menyakiti itu eranya Mourinho sih, itu yang karena iya itu aja yang paling inilah. Cuman gini, by anyway
Kalau untuk prediksi sih, kalau menurut gue pasti Alot sih bro, karena sama-sama capek ya. Tapi Sama-sama capek. Iya, sama-sama capek. Apa maksudnya fitnessnya itu nggak bugar 100% lah. Tapi jangan lupa Chelsea itu punya N'Golo Conte. N'Golo Conte. Ini orang dari uang lapangan ke lapangan senyum aja nggak ada capek gitu. Lari tuh kayak bener loh. Nggak kayak lari ya bro. Nggak kayak lari. Lu perhatiin heat map pertandingan kalau N'Golo Conte main, itu tengah sama samping-samping tuh ada semua dia. Heat map-nya dia tuh. Beneran loh. Dia cuma smile aja. Kayak nggak capek, ya kan. Kalau Angga ada istilahnya tuh dulu Bung Luki, galon man kata dia. Galon man. Jadi gelandang pengangkut air. Galon man. N'Golo Kante memang kayak ini bro, kalau kayak disangkutin sama Arsenal kayak legendnya Arsenal kayak Thierry Henry gitu. Thierry Henry kan kalau lari juga nggak sambil napas. Kayak dansa. Yoi, gitu. Iya. Tapi gue bikin tuh ada yang ngebandingin Thierry Henry sama Rafael Leo kan, ketawa. Ya jauh lah. Iya kan. Masih kejauhan, overrated. Tapi by the way, N'Golo Kante itu diambil ke Chelsea based on statistik kayak lu main FPL. Dia orang yang paling sering lari di Liga Prancis. Gitu. Dan dia nggak terkenal kan gitu, diambil ke Liga Inggris karena statistik itu. Tapi jadi menurut lu Alot ya, Bung Luki ya, bakal draw gitu. Bakal draw, tapi tetap ada gol karena Harry Kane juga 90 minute man. Dia pasti main 90 menit ketika bugar. Walaupun Son nggak ada, mereka masih punya Ndombele sama si Lucas Moura bro. Itu nggak, tapi Harry Kane ada di FPL lu nggak nih? Ada di line up nggak? Harry Kane ada. Oh kan. Ada. Pantesan lu ngalapin Harry Kane golin. Ya kita berharap poin dari yang punya chance tertinggi lah, pastilah ya. Siap. Ya, FPL is about statistik, bukan klub. Iya. Nah, tapi Bro Aga, Bro Luki, kita mungkin nanya juga ya ke set piecer ya. Apa prediksi set piecer di duel tim London kali ini ya, Bro ya? Ya, silakan tulis di kolom komen. Ya, apakah Spurs bisa melanjutkan tren positifnya di Premier League atau justru Chelsea akan melanjutkan hegemoninya atas Spurs yang selalu menang gitu ya. Nah, silakan tulis di kolom komen ya, Bro Angga ya. Silakan tulis di kolom komen guys, Chelsea or Spurs, Tottenham or Chelsea, dengan segala keterbatasan dan segala kelebihannya masing-masing. Jangan lupa juga untuk like and subscribe, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga follow akun TikTok dan IG kita. Juga jangan lupa follow akun TikTok @setpiecer dan juga akun Instagram, karena di sana juga ada clue-clue tertentu tentang materi apa nih yang bakal kita bawain di next dan banyak content. Giveaway ya bro ya, banyak giveaway. Giveaway. Lucky ini harus kita kasih kaos setpiece bro, kayak gitu. Ini salah satu contoh nyata subscriber yang komen lalu datang ke rumah kita, gitu loh bro. Jadi nanti kita kasih kaos, depannya tulisannya setpiece, belakangnya I love Son Heung-min. Terima kasih Bung Lucky Oke. Makasih Bung Lucky ya. Thank you. Nanti bakal kita undang-undang lagi. Makasih banyak waktunya. Siap. Thank you Reja. Kita closing. Siap. Adios. Kita ketemu lagi di Setpiece. Salam sehat.